Selamat datang kembali. Nah, hari ini kita punya satu sumber yang luar biasa seru untuk dibedah. Betul sekali. Ini bab pertama dari sebuah cerita yang langsung lempar kita ke tengah-tengah aksi. Kita bakal kenalan sama tokoh bernama Fang Yuan, tapi cara kenalannya ini unik banget. Iya, kita langsung ketemu dia di dua titik paling ekstrim dalam hidupnya. Tepat, detik-detik kematiannya yang brutal dan momen kelahiran kembalinya yang benar-benar nggak terduga. Dan ini bukan sekedar kilas balik biasa kan? Kedua momen ini terjadi berurutan. Jadi kontrasnya tuh tajam banget dan langsung bikin kita bertanya-tanya. Nah, itu dia. Jadi misi kita hari ini simpel aja deh. Kita mau coba bongkar siapa sebenarnya Fang Yuan ini. Dia hidup di dunia macam apa? Dan yang paling penting, apa yang bakal dia lakukan dengan kesempatan kedua yang mustahil ini? Tegang, penuh darah. Tokoh kita, Feng Yuan, yang dijuluki iblis, itu sudah terkepung. Kondisinya parah banget. Jubahnya sobek, badannya penuh luka. Tapi yang aneh, Ekspresinya kan? iya, ekspresinya itu digambarkan sangat tenang. Tatapannya sunyi, bagaikan sumur tua yang dalam gitu. Saya jadi penasaran ketenangan dia di ambang kematian itu datang dari mana sih? Apa itu arogansi murni atau ada semacam filosofis yang lebih dalam? Menurut saya ini campuran keduanya. Dan ini yang bikin karakternya langsung menarik banget. Di satu sisi, ini jelas arogansi seseorang yang sudah hidup 500 tahun. Oh iya juga ya. Baginya, momen ini mungkin bukan hal yang mengejutkan lagi. Tapi di sisi lain, ini juga cerminan dari filosofinya. Filosofi? Maksudnya? Masuk akal. Baginya, ini adalah akhir yang logis, sebuah kesimpulan yang sudah dia antisipasi. Dia nggak melawan takdirnya, dia menerimanya sebagai konsekuensi. Dan yang mengepung dia ini kan bukan sembarang musuh. Mereka disebut para pahlawan dari faksi kebenaran. Betul, Mereka meneriakan daftar kejahatannya, dan ini detail banget. Ada tuduhan dia membunuh ribuan orang cuma buat membudidayakan artefak bernama Cicada Musim Semi dan gugur. terus ada satu lagi yang spesifik. Nah, itu dia. Dendam pribadi dari 300 tahun yang lalu. Dia dituduh memusnahkan 9 keturunan lawannya. Ini bukan sekedar pertarungan, ini sudah kayak pengadilan massa. Dan daftar kejahatan itu sengaja disajikan untuk memantapkan posisi Fang Yuan sebagai penjahat absolut di mata kita. Nggak ada area abu-abu di sini setidaknya dari sudut pandang musuh-musuhnya. Dia itu monster. Iya, Tapi yang menarik adalah, di tengah semua teriakan dan tuduhan itu, Fang Yuan justru malah sibuk merhatiin matahari terbenam dan menggumamkan puisi. nah puisinya itu. Bunyinya matahari terbenam di atas gunung biru. Saat menoleh ke belakang, entah berhasil atau gagal, tak ada apapun yang tersisa. Ini kedengerannya pasrah tapi juga dalam banget. Apa ini artinya dia menyesal? Justru sebaliknya. Ini bukan penyesalan. Ini sebuah kesimpulan dari perspektif kosmik. Perspektif kosmik. Coba bayangin, hidup selama 500 tahun. Konflik, kemenangan, kekalahan, semua itu pada akhirnya bakal terasa kayak sekejap mata aja kalau dibandingin sama waktu itu sendiri. Bener juga. Puisinya itu nunjukin kalau dia melihat hidupnya secara keseluruhan, dan pada akhirnya semua itu akan lenyap di telan waktu. Jadi baginya berhasil atau gagal, di momen ini nggak lagi relevan dalam skema besar. Jadi ini ketenangan yang lahir dari perspektif yang sangat luas, bukan dari keputusasaan. Tepat. Lalu diperkuat lagi dengan pikiran internalnya, dia mikir, pada akhirnya aku gagal, namun tanpa penyesalan. Kalimat tanpa penyesalan ini kuncinya kan? Kunci utamanya. Dia mengakui kegagalannya secara teknis, dia kalah di pertarungan ini. Tapi dia nggak menyesali jalan hidup yang udah dia pilih. Betul. Dan ini membawa kita ke bagian yang paling gila dari adegan ini. Tepat sebelum dia mati, semua orang ngira dia bakal ngamuk, melakukan serangan terakhir gitu kan? Iya, pasti. Tapi apa yang dia lakukan? Dia malah ketawa terbahak-bahak. Tunggu. Jadi setelah semua ini, setelah gagal total, pikiran terakhirnya bukan penyesalan atau marah, tapi justru sebuah janji pada dirinya sendiri. Tepat. Dia berpikir, jika Cicada Musim Semi dan gugur yang baru saja kubudidayakan benar-benar berhasil, maka di kehidupanku yang berikutnya aku tetap akan menjadi iblis. Apa yang bisa kita simpulkan dari karakter kayak gini? Ini benar-benar di luar nalar. Ini adalah penolakan total terhadap moralitas konvensional. Dia nggak melihat hidupnya sebagai kesalahan moral yang perlu diperbaiki. Baginya, kegagalannya itu kegagalan strategis, bukan kegagalan filosofis. Dia nggak mikir, oh seharusnya aku jadi orang baik. Dia mikir, syal strategiku kurang matang. Kalau ada kesempatan lagi, aku akan melakukannya dengan lebih baik. Gila.
Pola pikir ini menempatkan hasil sebagai satu-satunya tolok ukur. Konsep baik dan jahat sama sekali nggak relevan buat dia. Dan inilah yang membuatnya benar-benar berbahaya. Jadi kesempatan kedua baginya bukan buat penebusan dosa, tapi untuk optimisasi kejahatan. Wah, dan setelah ledakan dahsyat yang mengakhiri hidupnya, suasananya berubah 180 derajat. Kontrasnya tajam banget ya. Dari puncak gunung yang penuh darah dan teriakan, tiba-tiba kita kayak dilempar ke suasana yang sunyi, senyap. Betul sekali. Kita pindah ke sebuah tempat bernama Gunung Qingmao di tengah hujan musim semi yang tenang di malam hari. Di sana ada sebuah desa, Desa Guyui. Digambarkan sebagai titik peradaban di tengah alam liar. Iya, ribuan lampu menyala, ngasih kesan hangat dan aman. Fokus kita langsung beralih ke sebuah upacara penting di pavilion utama desa itu. Sama sekali bukan itu. Dia berdoa agar upacara ini melahirkan banyak pemuda berbakat dan cerdas, membawa darah baru dan harapan bagi keluarga kami. Nah, itu dia. Ini seolah-olah mengisyaratkan kalau bakat atau kecerdasan adalah sumber daya paling langka dan berharga di dunia mereka. Dan ini adalah elemen world building yang sangat efisien. Hanya dari satu kalimat doa, kita bisa nyimpulin banyak hal tentang masyarakat ini. Mereka hidup di dunia yang sangat kompetitif. Kelangsungan hidup klan itu nggak bergantung pada kekuatan militer atau ekonomi semata, tapi pada lahirnya individu-individu jenius. Jadi bakat bukan lagi anugerah, tapi aset strategis yang vital. Tepat, ini menciptakan tekanan yang luar biasa besar bagi generasi muda. Kekhawatiran ini makin jelas setelah upacara selesai. Para tetua klan kumpul dan mulai diskusi, dan nada mereka itu cemas. Iya, kerasa banget tegangnya. Salah satu dari mereka ngeluh, klan Guyue sudah 3 tahun tak melahirkan seorang jenius. Mereka bahkan banding-bandingin diri dengan klan saingan, kayak Desa Bai dan Desa Siong. Mereka nyebut satu nama secara spesifik kan, Bai Ningbing dari klan saingan. Bakatnya digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Jadi ketakutan mereka itu punya wujud. Betul. Ini bukan lagi kecemasan abstrak tentang masa depan. Ini ancaman nyata dari klan tetangga yang punya senjata super dalam wujud seorang jenius. Mereka merasa tertinggal. Tapi kemudian, di tengah kecemasan itu muncul secercah harapan. Mereka mulai ngomongin satu anak muda dari klan mereka sendiri. Yang mereka yakini bisa jadi jawaban atas semua doa dan kekhawatiran mereka. Dan saat namanya disebut, kita sebagai pembaca langsung kaget. Namanya Guyuyang Fang Yuan. Nama yang sama persis dengan iblis yang baru saja meledakkan diri di puncak gunung. Di sini penulis mulai menenun ironi yang luar biasa. Dan deskripsi tentang Fang Yuan versi muda ini beneran fantastis. Fantastis itu kata yang tepat. Bisa bicara di usia 3 bulan, jalan di usia 4 bulan, umur 5 tahun udah bisa gubah puisi. Karya-karyanya, Jiang Jingju dan Yong Mei bahkan udah terkenal di kalangan para tetua. Jadi reputasinya sudah mendahului dia. Betul, dia bukan sekedar anak pintar, dia itu anak ajaib. Semacam Mesias yang ditunggu-tunggu oleh klannya. Dan para tetua ini nggak main-main. Kepala klan sendiri memprediksi Fang Yuan punya potensi tingkat A. Istilahnya teknis banget ya, kayak lagi ngukur deposit mineral berharga. Hahaha, iya. Dia bahkan yakin Fang Yuan bisa nyaingi Bai Ningbing yang mereka takuti itu. Wah, kalau dipikir-pikir gitu jadi makin serem ya. Mereka bahkan udah berencana buat memperebutkan Fang Yuan setelah upacara besok harinya. Betul. Salah satu tetua mikir kalau dia berhasil rekrut Fang Yuan ke garis keluarganya, itu bisa menjamin 100 tahun kemakmuran. Mereka melihatnya bukan sebagai anak, tapi sebagai investasi. Tepat. Investasi jangka panjang. Ini menunjukkan betapa terkomodifikasinya bakat di dunia ini. Seorang jenius bukan lagi manusia, tapi jaminan masa depan, kunci kekuasaan untuk 1 abad ke depan. Dan ironi terbesarnya? Harapan terbesar mereka, aset paling berharga mereka, jatuh pada anak yang jiwanya adalah musuh bebuyutan seluruh dunia. Seluruh sistem sosial mereka lagi bertaruh pada kuda yang salah, dan mereka sama sekali nggak tahu. Nah, setelah semua ketegangan dan harapan yang dibangun oleh para tetua ini, kita akhirnya ketemu langsung sama Fang Yuan muda. Momen yang ditunggu-tunggu. Dia digambarkan lagi berdiri di dekat jendela, ngebiarin angin dan hujan membasahi tubuhnya, dan lewat monolog internalnya, semua kepingan puzzle langsung nyatu. Monolognya singkat, tapi dampaknya luar biasa. Dia berpikir, Desa Guyue
Ini 500 tahun yang lalu. Sepertinya cicada musim semi dan gugur benar-benar berhasil. Di situ semua terjawab. Jawabannya ada di sana. Dia telah terlahir kembali. Artefak yang jadi alasan kematiannya ternyata beneran berfungsi. Dia berhasil kembali ke masa lalunya, ke dalam tubuhnya sendiri saat masih muda, dengan semua ingatannya utuh. Jadi, apa artinya semua ini bagi dunia di sekelilingnya? Ini kan skenario yang paling tidak adil. Sangat tidak adil. Fang Yuan sekarang punya keuntungan yang tak terbayangkan. Dia punya pikiran, pengalaman, kelicikan, dan pengetahuan seorang iblis berusia 500 tahun. Tapi semuanya terbungkus rapi dalam tubuh seorang anak muda yang dipuja sebagai jenius, paling cemerlang, dan harapan masa depan klannya. Ini adalah kuda Troya dalam bentuk manusia, sempurna. Teksnya sempat menggambarkan perasaannya yang campur aduk. Dia sempat mikir, 500 tahun pengalaman rasanya seperti mimpi. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya pengalaman ini, bahkan untuk seseorang dengan mental sekuat dia. Tapi perhatikan seberapa cepat dia beradaptasi. Nah, itu dia. Dia nggak larut dalam kebingungan atau krisis eksistensial. Dia langsung negesin ke dirinya sendiri. Ini bukan mimpi. Dalam hitungan detik. Iya, dalam hitungan detik, dia sudah menerima kenyataan barunya. Dan kemungkinan besar sudah mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ini menunjukkan efisiensi mental yang mengerikan. Nggak ada waktu yang terbuang. Ini bukan sekedar kesempatan kedua biasa. Ini kesempatan kedua di mana dia memulai permainan dengan semua kartu as sudah di tangannya. Betul. Dia tahu masa depan, dia tahu potensi setiap orang di sekitarnya, dia tahu rahasia-rahasia tersembunyi. Dan gak ada satu orang pun yang tahu siapa dia sebenarnya di dalam. Dia adalah predator yang menyamar sempurna sebagai domba kesayangan. Oke, jadi mari kita rangkum apa yang sudah kita bongkar. Kita telah melihat dua wajah Fang Yuan yang sangat ekstrim. Di satu sisi, iblis berusia 500 tahun yang mati tanpa penyesalan. Dan di sisi lain, anak jenius yang jadi tumpuan harapan seluruh klannya. Dan kita tahu sekarang kalau kedua wajah itu ada di dalam satu orang pada saat yang bersamaan. Jiwa iblis itu berhasil kembali ke masa lalu, membawa semua ingatan, dan yang terpenting, sifat aslinya yang sama sekali nggak berubah. Niatnya untuk masa depan pun sudah sangat jelas. Kata-kata terakhirnya sebelum kematian pertamanya itu kan sebuah janji yang sekarang punya kesempatan emas untuk diwujudkan. Tepat. Teks ini nggak memberi kita ruang untuk ragu sama sekali. Jadi pertanyaan paling menarik yang ditinggalkan bab pertama ini untuk Anda renungkan, bukanlah apakah dia akan menjadi jahat lagi. Oh, bukan itu pertanyaannya. Bukan. Jawaban untuk itu sudah pasti ya. Pertanyaannya adalah, dengan pengetahuan 500 tahun tentang masa depan, dengan keuntungan taktis yang luar biasa besar, dan dengan reputasi sebagai anak ajaib yang tak bercelah di mata semua orang, iblis seperti apa yang akan dia ciptakan dari dirinya kali ini? Seberapa jauh lebih menakutkan, lebih efisien, dan lebih sukses dia nanti?